semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Nur Fadilah. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan pembelajaran yang telah saya buat. Saya mengambil mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan atau biasa kita sebut PPKN. Dikhususkan untuk kelas 3 SD, yaitu fase B dengan materi pembelajaran hidup rukun. Saya harap rancangan pembelajaran yang telah saya buat ini mampu mencapai target. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu memberi kesan dan mengidentifikasi keberagaman budaya, agama, dan kebiasaan di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Lalu bisa saling menghormati antara teman dan sesama anggota keluarga. Dan yang terakhir tentunya siswa bisa berinteraksi menggunakan bahasa yang sopan dan santun kepada siapapun, baik kepada orang tua, guru, maupun teman. Sarana prasarana yang dipakai tentunya yang pertama buku guru dan yang kedua buku siswa. Nah, untuk alat dan bahannya, yang pertama ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, yang kedua ada PPT, yang ketiga proyektor, yang keempat laptop, dan yang kelima ada poster. Target pesertanya yaitu untuk peserta didik reguler atau umum. Jadi peserta didik diharapkan tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian model pembelajaran yang saya pakai yaitu cooperative learning tipe jigsaw, dan metode yang saya pakai yaitu yang pertama ada demonstrasi, yang kedua ada diskusi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penugasan, kemudian tentunya yang kelima ada ceramah. Untuk kegiatan pembelajarannya ada 3 fase, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga itu penutup. Untuk kegiatan pendahuluan di sini memerlukan saya mengalokasikan waktu 10 menit. Seperti biasa, yang pertama yaitu guru membuka pelajaran hari itu dengan memberikan salam, lalu meminta salah satu dari peserta didik untuk memimpin doa bersama teman-temannya. Kemudian menanyakan kehadiran, menanyakan kabar, lalu dilanjutkan dengan memberitahu akan belajar apa hari ini, dan memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik di sini seperti yang pertama misalnya, menurut kalian bagaimana sih cara menjaga kerukunan di rumah dan di sekolah? Kemudian yang kedua ada apa yang terjadi jika kita tidak hidup rukun? Dan yang ketiga, apakah hidup rukun membantu kita dalam bekerja sama? Jika iya, mengapa? Untuk kegiatan inti di sini, saya mengalokasikan waktu sebanyak 50 menit. Nah, di kegiatan inti ini kita akan belajar secara berkelompok gitu. Jadi seperti biasa, siswa dibagi menjadi 2 kelompok, ada kelompok asal sama kelompok ahli. Nah, yang pertama itu dibagi menjadi kelompok asal dulu yang terdiri dari 4-5 siswa. Kemudian guru membagikan lembar kerja berbasis literasi dengan topik-topik hidup rukun, seperti misalnya pengertian hidup rukun, contoh hidup rukun, kemudian contoh hidup rukun di sekolah, contoh hidup rukun di keluarga, dan pentingnya hidup rukun. Nah, dilanjut dengan memerintahkan si siswa membaca materi dan lembar kerja atau media digital. Jadi nanti guru menampilkan media digital seperti PowerPoint atau video yang telah disiapkan. Kemudian siswa berpindah ke kelompok ahli sesuai topik yang ditugaskan. Jadi dalam kelompok ahli siswa itu berdiskusi untuk memahami materi lebih mendalam. Nah, selanjutnya setiap kelompok ahli itu menganalisis materi dengan pertanyaan pemandu seperti mengapa hidup rukun itu penting, apa yang terjadi jika kita tidak hidup rukun gitu. Kemudian yang keenam ada mereka saling bertukar pendapat dan mendiskusikan jawaban secara bersama-sama serta menyusul hasil diskusi dalam poin-poin penting gitu. Kemudian setelah sesi diskusi selesai, mereka menyusun hasil diskusi mereka dibuat peta konsep atau dibuat dalam bentuk poster yang nantinya dihias-hias menggunakan pensil warna ataupun krayon. Di sini saya menambahkan tugas bermain peran. Jadi nanti dengan 2 tema, jadi menolong teman yang kesulitan dan bermain bersama teman walaupun berbeda pendapat.
gitu. Jadi nanti siswa berkolaborasi dalam merancang skenario peran dengan ide-ide kreatif mereka. Kemudian siswa diminta menganalisis peran yang dimainkan. Jadi apa nilai hidup rukun yang ada dalam permainan tadi gitu. Kayak bagaimana perasaan kalian saat kalian tuh membantu teman kalian yang sedang kesulitan atau sedang kesusahan gitu. Dan bagaimana rasanya ketika kalian tuh mampu bekerja sama dengan teman kalian gitu. Nah, di kegiatan inti terakhir ini ada sesi refleksi yang nantinya seorang guru bertanya kepada siswa dengan contoh pertanyaan, misalnya apa yang kalian pelajari hari ini. Jadi mengapa hidup rukun itu penting, seperti itu. Nah, menarik kesimpulan dengan cara mempresentasikan hasil. Jadi setiap kelompok yang tadi itu mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas, lalu membuat kesimpulan bersama-sama. Oke, kurang lebih gambaran kegiatan inti seperti itu. Dilanjut dengan kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini, saya mengalokasikan waktu sebanyak 10 menit, yang mana kegiatannya terdiri dari yang pertama itu guru itu memberikan apresiasi kepada siswa atau kepada kelompok yang selama pembelajaran tadi itu mereka kompak dan aktif. Kemudian guru bertanya tentang perasaan mereka hari ini gitu, apakah kalian happy belajar tentang hidup rukun gitu. Dan yang terakhir ditutup dengan doa. Jadi si guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin doa bersama teman-temannya, seperti itu. Oke, untuk instrumen penilaiannya sendiri, saya ada 2. Yang pertama menggunakan soal dan yang kedua itu menggunakan LKPD. Nah, untuk penilaian secara individu di soal ini, jadi ada 4 soal, semuanya uraian dengan bobot nilai masing-masing 25 poin. Jadi jika dijumlahkan semuanya akan berjumlah 100 poin. Seperti itu. Nah, untuk LKPD-nya sendiri, LKPD ini berbasis project. Jadi mereka membuat poster. Nah, di kegiatan inti tadi yang membuat poster itu mereka sedang mengerjakan LKPD itu gitu ya. Karena pedoman penskoran si penilaian keterampilan ini secara kelompok dan saya menilainya itu secara observasi. Jadi ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu kerjasama dalam kelompok, kemudian yang kedua komunikasi yang baik dalam menyelesaikan tugas bersama, yang ketiga ada kemampuan saling membantu saat bekerja sama, dan yang terakhir ada sikap menghargai pendapat teman. Seperti itu, sama masing-masing berbobot 25 poin. Jadi jika ditotal semuanya ada 100 poin. Kemudian untuk strategi kegiatan remedial dan pengayaannya sendiri, yang pertama remedial dulu. Jadi siswa yang belum mencapai kompetensi dasar akan diberikan bimbingan tambahan secara individu atau kelompok kecil. Kemudian yang kedua, guru akan mengulangi kembali materi apa yang tidak dipahami oleh siswa tersebut dengan cara pendekatan yang berbeda. Seperti itu. Jadi bisa menggunakan media visual atau menggunakan permainan edukatif. Nah, yang ketiga, siswa diberikan latihan tambahan yang lebih sederhana untuk memperkuat pemahaman mereka, seperti itu. Untuk pengayaannya sendiri, jadi siswa yang ingin mengikuti pengayaan, jadi mereka tuh dapat membantu menjelaskan materi kepada siswa yang mengikuti remedial. Kemudian yang kedua, siswa dapat melengkapi gambar yang tadi dibuat dengan cara menambahkan cerita singkat atau dialog yang relevan tentunya ya. Kemudian yang terakhir, siswa pengayaan bisa diberi pertanyaan lanjutan yang lebih kompleks. Jadi untuk meningkatkan pemahaman mereka lebih mendalam, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi rancangan pembelajaran yang telah saya buat. Saya mengharapkan sekali saran dan masukan dari para penonton. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Ditutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.